Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasa Ansari dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 075. Di sini pada video ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang analisis dari dua contoh saham dan obligasi yang ada pada sebuah perusahaan. Untuk contoh sahamnya ada saham ADMF dan saham TRIM, sedangkan untuk obligasinya ada Sukuk Korporasi. Topik diskusi yang akan saya bahas pada video ini ada 3, yaitu yang pertama tentang profil saham ADMF, yang kedua ada profil saham TRIN, dan yang ketiga ada pengertian dan definisi dari Sukuk Korporasi. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang saham ADMF. Saham ADMF itu adalah sebuah saham yang berada di sebuah perusahaan yang bernama PT Adira Dinamika Multi Finance atau biasa yang disebut sebagai perusahaan Adira Finance. Pada perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang perusahaan pembiayaan penyewaan sebagai pembelian mobil atau motor secara bekas maupun baru. Selain itu, dari perusahaan ini juga menawarkan sebuah pembiayaan konsumen secara syariah, seperti sewa pembiayaan dan penyewaan usaha untuk motor secara baik maupun bekas. Dari perusahaan ini sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang terbesar di Indonesia. PT Adira Finance ini memiliki jaringan yang luas dan memiliki cabang yang banyak di seluruh dan tersebar di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk dan layanan pembiayaan kepada konsumen dan usaha yang kecil sampai menengah. Adira Finance ini memiliki reputasi yang kuat dalam industri pembiayaan di Indonesia. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi mitra finansial yang terpercaya dan memberikan solusi pembiayaan yang inovatif kepada pelanggan. Selain itu, Adira Finance juga memperhatikan tanggung jawab sosial kepada perusahaan dengan berkontribusi pada berbagai program kegiatan sosial dan lingkungan yang ada. Di sisi lain, dari perusahaan Adira Finance ini juga memiliki emiten yang sejenis dan yang ada di Indonesia, yaitu ada beberapa saham yang memiliki serupa. Yang pertama ada saham BBLD, ada saham BFIN, ada saham BBFI, ada saham JFIN, ada saham DEFI, ada saham FIN, ada saham Fuji, ada saham ADFA, ada saham IBFN, ada saham IMCS, ada saham FMIN, ada saham Pola, ada saham Tiva, ada saham TRUS, ada saham VRNA, ada saham VTNY, dan ada saham yang terakhir FWOFN. Kemudian pada perusahaan ini juga memiliki struktur kepemilikan, yaitu ada Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk dari Dewan Komisaris, yang pertama ada Yasushi Itagi yang menjabat sebagai Komisaris Utama, dan yang kedua ada Krishna Wijaya sebagai Komisaris yang kedua, ada Manggi Taruna Habir sebagai Komisaris yang ketiga, ada Eng Ne Philip sebagai Komisaris 4, dan yang terakhir ada Kongsin Konsar sebagai Komisaris yang kelima. Selanjutnya juga ada direksinya, yaitu yang pertama ada Idewa Made Susila yang menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan, dan ada Swanjadani Gunani sebagai Direktur 2, ada Niko Kurniawan Bonggo Warsito sebagai Direktur yang ketiga, ada Hari Latif sebagai Direktur 4, dan yang terakhir ada Jin Yoshida sebagai Direktur yang kelima. Pada saham ADMF ini sebagai pemegang saham yang terbesar atau yang lebih dari 5% saham di perusahaan ini adalah dari PT Bank Danamon Indonesia yang memiliki saham atau memegang saham di perusahaan ini sebesar 92,07%, dan sisanya yaitu 7,93% itu hanya dipegang oleh masyarakat atau sebagai publik umum. Kemudian untuk jumlah saham yang beredar di Indonesia itu mencapai 1 miliar lembar dan dengan kapitalisasi 10,58 triliun. Kemudian untuk laba dari saham ADMF ini dari perusahaan Adira Finance menjelaskan bahwa dalam pembukuan laba tahun ini berjalan senilai 818,48 miliar pada separuh tahun 2023 ini. Untuk kemudian merujuk pada laporan keuangan yang dipublikasikan di laman resmi perusahaan
bahwa Adi Rafinan ini mengalami peningkatan laba sebesar 23,79% dari periode yang sama di tahun ini. Daripada itu, pada tahun sebelumnya cuma mencetak 661,17 miliar. Jadi untuk perolehan laba perusahaan ini ditopang oleh total pendapatan yang meningkat sebesar 9,55% secara tahun of tahun. Dari 4,13 triliun pada tanggal 30 Juni 2021 yang sekarang menjadi 4,52 triliun pada periode yang sama di tahun 2023. Untuk pergerakan harga saham ADMF ini dapat dilihat di gambar bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 di pertengahan tanggal 16 masih mencapai 10,650 dan pada akhir Oktober di tahun 2023 mengalami penurunan sekitar dengan harga 10.200. Lalu pada bulan depannya, kemudian pada bulan Oktober di tanggal 13 mengalami kenaikan lagi mencapai harga yang kembali pada awal yaitu 10.650. Pada saham ini melakukan bid yang pertama yaitu 10.600 yang kemudian membuka harga dengan pembukaan 10.600 dengan volume kisaran yaitu 109,100, rata-rata volume 109,917. Dan untuk pendapatan dari saham ini sekitar 5,7 triliun per tahun, dan untuk IPS-nya yaitu ada 1.1802,27 juta. Pembahasan yang kedua yaitu tentang saham TRIN. Saham TRIN merupakan sebuah saham yang ada pada perusahaan perintis Trinity Property, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan dan penjualan apartemen, kantor, dan rumah tapak, serta kepemilikan dan pengelolaan dari properti retail. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2009 yang berkaitan dengan penjualan properti perusahaan pada umumnya yang melakukan penjualan di awal atau yang disebut sebagai pre-sale, yang dimana perusahaan ini menjual sebagai properti sebelum selesai pembangunan. Dari hasil pre-sale tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan yang lainnya. Maka pembeli dari apartemen, kantor, dan rumah toko perusahaan dapat membayar uang muka dan sisanya diangsur secara bertahap. Pada perusahaan TRIN ini dimulai dari pengembangan perumahan dengan tanah seluas 5 hektar di daerah Ciledug yang diberi nama dengan nama Ubud Village. Pada pengembangan usaha di properti yang dilakukan pada perusahaan ini adalah mengembangkan aset idle yang dimiliki perusahaan dan melakukan kerjasama dengan mitra strategis untuk menciptakan bisnis pengembangan properti seperti apartemen perusahaan yang dijual, yang memiliki perusahaan dengan entitas anak memiliki beberapa proyek yang telah selesai dikerjakan dan sedang dalam tahap pengembangan, yaitu ada sebuah perusahaan yang ternama tadi untuk Ubud Village, rumah tinggal, dan ruko di Ciledug. Kemudian dari saham TRIN ini juga memiliki emitennya sejenis, yaitu ada saham ADCP, ada saham Aman, ada saham APLN, ada saham Army, ada saham ASPI, ada saham ASRI, ada saham ATAP, ada saham BAPA, ada saham BABI, dan ada saham BPSS. Kemudian pada perusahaan ini juga memiliki komisaris dan direksi, yaitu yang pertama ada Septian Starling sebagai komisaris utama, ada Dr. Insinyur Matthew Yusuf MMMBA sebagai komisaris yang kedua, dan ada Dr. Insinyur Irman Suparno sebagai komisaris yang ketiga, dan ada Rahmat Esra sebagai komisaris yang keempat. Untuk direksi dari perusahaan ini ada Iska Chandra yang menjabat sebagai direksi utama, dan ada Chandra sebagai direktur, ada Johannes Ade Pranata sebagai direktur yang ketiga, ada Stanley Setiadi sebagai direktur yang keempat, dan ada Dr. Yohanes Edi Kristianto sebagai direktur yang kelima. Kemudian untuk pemegang saham yang di atas 5% di perusahaan ini yaitu ada PT Kunci Dawat Indonesia, yaitu yang memegang saham sebesar 40,96%.
Yang kedua ada PT Intan Investama Internasional yang memegang saham sebesar 33,51%. Ada PT Pancamuara Jaya yang memegang saham 6,01% dan sisanya 15% dipegang oleh masyarakat. Kemudian pada perusahaan ini juga memiliki anak perusahaan, yaitu yang pertama ada PT Trinity Dynamic, yang kedua ada PT Trinity Pilar Gemila, yang ketiga ada PT Sirius Terang Gemerlang, yang keempat ada PT Trinity Menara Serpong, yang kelima ada PT Puri Trinity Batam, dan yang terakhir ada PT Trinity Menara Gading. Dengan jumlah saham yang beredar di Indonesia yaitu sebanyak 4,551 miliar per lembarnya. Kemudian dengan kapitalisasinya sebesar 896,64 miliar. Untuk laba dari saham TRIM ini yaitu PT Perintis Trinity Property atau Trinity Land mencatat laba sebesar 28 miliar dengan total penjualan yang sudah dibukukan senilai 275,59 miliar pada tahun 2022. Untuk Presiden, Direktur, dan CEO Trinity Land, Iskak Chandra memastikan pihaknya akan segera membukukan penjualan yang pelaporan tertunda karena aturan PSAK 72 sehingga pendapatan baru dapat dibukukan apabila telah dilakukan serah terima. Pergerakan harga saham pada saham TRIN ini dapat dilihat di gambar bahwa untuk pembukaan awalnya dari harga saham ini yaitu 180, tetapi dari bulan Oktober pertengahan tanggal 16 tahun 2003 harga saham TRIN ini di bawah dengan harga pembukaan awal yaitu di kisaran harga 150. Sampai pada bulan November pertengahan harga saham dari saham TRIN ini terus menurun di harga 110, lalu mengalami kenaikan lagi di akhir bulan November tahun 2007. Jadi untuk volume dari harga saham ini yaitu 6,163.800 dengan rata-rata volume per bulan atau 3 bulannya yaitu 5,90240. Dan untuk dividen dari hasil dari saham ini itu mendapat pendapatan sebesar 214 dan untuk EPS-nya minus 8,21. Perubahan dari 1 tahun terakhir dari saham ini minus 25,83%. Dengan terakhir di sini akan membahas tentang sukuk korporasi. Untuk kata dasarnya yaitu ada sukuk. Maka yang dijelaskan sebuah sukuk itu adalah sebuah instrumen keuangan yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sertifikat atau surat berharga. Untuk sukuk koperasi itu sendiri merupakan sebuah kepemilikan atau bukti bagi investor atas aset tertentu yang diakui oleh penerbit sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau entitas lain. Sukuk menggunakan prinsip syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu yang tertera pada nomor 32/DSN MUI/9/2002. Sukuk dianggap sebagai alternatif investasi bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi sesuai dengan syariah. Kemudian di sini terdapat sebuah jenis-jenis sukuk yang berdasarkan penerbit. Yang pertama ada sukuk pemerintah. Sukuk ini merupakan sebuah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur, memenuhi kebutuhan fiskal ataupun membiayai anggaran negara secara syariah. Sukuk pemerintah ini umumnya dijamin oleh negara yang memang menerbitkannya dan sukuk ini dianggap sebagai instrumen investasi dengan risiko terendah karena didukung oleh pemerintah. Dan yang kedua ada sukuk korporasi yang merupakan sebuah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan atau badan usaha untuk mendanai ekspansi bisnis, pengembangan proyek ataupun pembiayaan operasional dengan cara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dilakukannya. Sukuk korporasi ini dijamin oleh aset perusahaan atau dana kas akan dikelola dan digunakan untuk membayar kembali sukuk kepada investor. Yang selanjutnya ada tujuan sukuk korporasi, yaitu untuk tujuan dari perusahaan itu menerbitkan sukuk bahwa untuk mendapatkan dana dari masyarakat
dalam pengembangan bisnis perusahaan selain dana dari internal perusahaan atau dana dari pinjaman perbankan. Sedangkan dari tujuan masyarakat itu untuk membeli sukuk sebagai sarana untuk berinvestasi, karena setiap penerbitan sukuk pasti disertai dengan pemberian view, hujah atau bagi hasil. Sukuk koperasi merupakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Terdapat beberapa fatwa, yaitu DSN MUI yang terkait dengan sukuk, antara lain ada fatwa nomor 32 DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah. Ada fatwa nomor 41 DSN MUI /3/2004 tentang obligasi syariah sejarah, dan yang terakhir ada fatwa nomor 59 DSN MUI /5/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Di samping itu, dari sukuk koperasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada video yang pertama ini akan membahas tentang kelebihan dari sukuk koperasi, yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada diversifikasi portofolio, yaitu sukuk koperasi dapat menjadi pilihan yang baik untuk diversifikasi portofolio investasi. Yang kedua, pendapatan tetap. Jadi untuk sukuk koperasi biasanya menawarkan pendapatan tetap kepada investor yang dihasilkan dari pembayaran bunga yang terjadwal. Dan yang ketiga ada potensi pertumbuhan, yang mana sukuk koperasi dapat memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi jika perusahaan yang menerbitkannya mengalami pertumbuhan dan kinerja yang baik. Yang selanjutnya tentang kekurangan sukuk koperasi. Juga ada 3 macam, yaitu tentang resiko perusahaan, yang mana sukuk koperasi terkait tentang risiko perusahaan seperti risiko kredit, risiko keberangkutan, dan risiko likuiditas. Yang kedua ada risiko pasar, yang mana nilai sukuk koperasi dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, kondisi pasar, dan faktor ekonomi lainnya. Dan yang ketiga tentang keterbatasan likuiditas. Sukuk koperasi mungkin memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. Mungkin itu beberapa penjelasan dan pembahasan dari analisis saham dan obligasi yang ada di perusahaan. Itu dari saya, sekian dan terima kasih.